Hi guys, welcome back to my channel Medium. This moment I'd like to show you how to make a quick count or real count for Pilkada Wali Kota Medan. This is just how to make and how to show you this application. But in this moment I'd like to tell in Indonesian language, okay? Oke, setelah kita mempelajari banyak project, mulai katakan dari dalam project 44F, from Y login page until 15, Y database table field and specific name, and also we learn on project number 41. This is about how to make a coding Flutter code become simple. Okay. After we make all this project, now kita akan mendemonstrasikan bagaimana setelah kita membuat aplikasi quick count untuk Pilkada Kota Medan. Oke, kita demokan pertama. Okay, this is a script. So many file on the script here. Okay, I have developed before. Now, this is front page. Now, we try to make a login first. Okay, this one. Click login. Okay, this is my login. Okay, and then this is my password. Okay, click login button. Okay, this is a menu for quick count. Okay, except this login for quick count, we have a menu for general, yeah, menu after login. So many menu here. Okay, now this untuk menu quick count pertama-tama di sini adalah tim sukses akan berada di TPS dan mengirimkan data. Oke, contoh saya di sini sebagai tim sukses Medium Stompul, this one. This is just example, hanya contoh. Sumatera Utara, Provinsi, Kabupaten Kota, Medan, karena kita untuk khusus Medan. Kemudian kecamatan, ini adalah kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Medan. Kita ambil misalnya kecamatan, ini hanya contoh, misalnya kita ambil kecamatan Medan Denai misalkan, ya contoh. Oke, di bawah kecamatan Medan Denai ada banyak beberapa di sini kelurahan. Misalnya kita ambil kelurahan Tegal Sari Mandala 1 di sini. Oke. Kemudian lokasi TPS, misalnya kita taruh sini lokasinya misalkan di sini lapangan bola. Lapangan bola misalkan Selam 4. Ya, di Selam 4 ada lapangan bola. Kemudian TPS ID-nya kita taruh di sini, misalkan TPS ID di sana 12, oke. Di sana ada misalnya jumlah suara, misalkan ini hanya contoh saja. Rida Rani misalkan ada jumlah suara di sana 90 biar gampang saja ya, ini biar gampang. Riko Jaki 100. Kemudian Hidayah Yasir misalnya sini 110 ya. Kemudian di sini invalid misalnya datanya 1, ini hanya contoh. Kemudian take picture. Nah, picture ini adalah kita memfoto rekapitulasi suara yang ditandatangani oleh para saksi. Rekapitulasi suara itu kalau tidak salah modelnya ada itu ya, model misalnya ini rekapitulasi suara C1 plano ya.
Jadi angka-angka yang ada di sini itu sesuai dengan data yang ada di rekap suara yang telah ditandatangani oleh para saksi di sini. Kemudian data ini kita upload ke server, klik here. Maka data tadi sudah upload ke server. Nah, ini bisa kita tes, bisa kita cek. Jadi data yang kita masukkan tadi, ya, itu bisa kita lihat dengan data sebelumnya ya. Nanti kita ulang lagi data ini akan kita reset, kita hapus seluruhnya. Ini karena untuk data detail memang dia agak lama menampilkannya, tapi tidak terlalu lama-lama kali lah. Dan bisa juga nanti kita percepat untuk data-data yang tidak penting akan kita delete di database sehingga mengklik-klik ini datanya cepat. Nah, ini yang kita lakukan tadi, yang terakhir, yang ID nomor 8 ini. Kita klik di sini untuk melihat detailnya. Sini pun udah bisa juga kita lihat tadi, ya, RR itu maksudnya Ridarani 90 tadi, RZ itu Riko Zaki tadi 100 ya, benar ya. Kemudian Hidayah Yasir 110, invalid 1. Nah, kalau mau kita lihat secara detail, ini bisa kita lihat, kita klik ini kalau mau link ke DPT online, kemudian ini data detail TPS suara ya, yang dimasukkan oleh TS, tim sukses tadi. Jadi tim suksesnya yang memasukkan data itu tadi bisa kita lihat. Ini yang memasukkan datanya, entry-nya, username-nya ini ya 085276203300, yang mengentry namanya Medium Sitompul sini, tanggal jam entry-nya ada di sini. Kemudian image evidence. Nah, link di sini tadi kita kebetulan memfotonya lewat aplikasi ya. Jadi apa yang nampak di aplikasi tadi itu bisa kita lihat di sini. Tapi nanti bisa juga kita foto sesuatu ya, kalau dari smartphone kita nanti kita lihat nanti hasilnya harus sama dengan yang ini. Nah, jadi kita foto tadi ini ya. Ini hasilnya, ini adalah nanti merupakan rekapitulasi suara C1 plano yang ditandatangani oleh para saksi. Jadi datanya itu harus sama dengan data sebelumnya. Oke. Data yang dimasukkan oleh masing-masing kandidat gitu. Oke, ini kalau kita mau melihat yang terjadi di sana ya. Ini bisa kita lihat misalkan tadi nomor 2 sudah, sekarang nomor 3 data tabel suara per kelurahan. Jadi di dalam kelurahan ini berapa suara masing-masing kandidat. Di kelurahan misalnya di sini kelurahan Baru Ladang Bambu, ini rekapitulasi suaranya. Di kelurahan Siterejo, Medan Amplas, ini suaranya. Kelurahan Tegal Sari Mandala 1, Kecamatan Medan Dene, ini rekap suaranya. Jadi bisa kita lihat rekapitulasi suara per kelurahan. Sekarang kita melihat rekapitulasi suara per kecamatan. Nah, di Kecamatan Medan Tuntungan, ini rekapitulasi suara masing-masing kandidat. Di Kecamatan Medan Amplas, ini rekap suaranya. Jadi termanage dengan baik. Kemudian kita juga bisa melihat di sini di kabupaten kota, karena hanya satu, Kota Madya Medan, ini adalah rekap di sini harus sama dengan di atas ini. Oke, ini hanya contoh saja. Itu kalau kita melihat per table. Kita bisa juga lihat per grafik, per Pareto, dengan grafik Pareto. Misalnya TPS per TS. Jadi tim sukses kita katakanlah kita sebar di semua TPS. Siapa tim suksesnya, berapa TPS dia bisa upload data, ini bisa kita lihat di sini. Oke, dalam case ini, dalam contoh ini ada tim suksesnya ada 2. Di sini Medium Sitompul udah memasukkan di 7 TPS. Si Noel dengan user ID ini memasukkan di 1 TPS. Jadi nanti setiap apa ini akan terbentuk secara otomatis data-datanya dan grafiknya, Paretonya gitu. Kemudian kita bisa lihat juga di sini graf TPS per kelurahan. Nah, di kelurahan itu TPS mana aja yang masuk. Nah, jadi kita bisa lihat di Kelurahan Baru Ladang Bambu udah 3 TPS yang masuk ya. Kemudian di Kelurahan Tegal Sari Mandala Medan Dene 1 TPS. Di Siterejo 2 Medan Amplas 1 TPS masuk. Nah, itu bisa kita lihat dari TPS mana saja yang masuk. Kemudian juga kita bisa lihat TPS per kecamatan. Nah, jadi ini per kecamatan. Jadi di Kecamatan Medan Tuntungan udah 3 TPS masuk. Di Kecamatan Medan Amplas 1 TPS datanya yang telah masuk. Nah, ini nanti akan bergerak secara otomatis
apabila tim sukses itu telah melakukan fungsinya dengan benar. Kemudian di kabupaten kota bisa kita lihat. Oke, di kabupaten kota total ya pasti 8 ya. 8 sama dengan di sini. Oke, apalagi yang bisa kita lihat di sini? Oke, ini bisa kita lihat data graf suara calon. Jadi masing-masing calon itu berapa suaranya. Ini hanya just contoh saja. Nanti data ini kita riset semua, coba kita mau ulangi lagi. Oke, ini nanti bisa di set admin siapa-siapa saja yang punya menu ini. Jadi kalau yang punya menu ini, dia tinggal nonton saja nanti. Nanti akan kelihatan data-data ini akan secara otomatis bergerak. Ya, akan bergerak. Oke, nanti kita riset biar coba kita lihat bagaimana nanti hasilnya. Oke, kemudian ini bisa kita set juga ya. Kita set dia di satu TPS, misalnya kita menginginkan di TPS tertentu itu bagaimana apanya, tinggal klik sini. Ya, kita masukkan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, masukkan TPS-nya baru kita set. Oke. Kemudian bisa juga kita men-search ataupun melakukan searching di kelurahan. Jadi misalkan di kelurahan yang kita inginkan di sini, bagaimana datanya? Klik ini, pilih semua, klik di sini, nanti nampak di kelurahan yang kita inginkan itu datanya bagaimana. Oke? Oke, dan lain sebagainya di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten kota. Sekarang saya mau hapus dulu datanya semua biar riset dari nol. Ini nanti pasti menu ini harus kalau ada yang request mempergunakan ataupun membeli aplikasi ini, tentu ini menunya tidak ada. Nanti salah-salah pencet hilang semua, datanya blank, nol dia. Oke, bisa kita lihat misalnya di sini pasti datanya udah blank. Tidak ada lagi suara, pasti nol nol ya. Oke. Kita lihat misalnya data juga misalnya di calon di sini. Itu pasti datanya nol semua. Oke, sekarang kita mulai dari blank ya, ini kan bisa kita lihat suaranya di sini. Rida Rani 0, Riko Jaki 0, Hidayah Yasir 0, suara invalid 0. Oke, sekarang kita masukkan satu persatu. Oke, saya coba masukkan dari handphone saya dulu, nanti baru kita dari sini. Oke, dari handphone coba kita lihat ya, kita ketikkan saja di sini. Ini bisa kelihatan nggak nanti di sini? Oke, dari handphone saya masukkan Rida Rani 89 ya, urutan pertama ya. Kemudian Zaki 125. Ini hanya contoh. Kemudian Yasir 83. Kemudian invalid 11 ya. Oke. Ya. Kita misalnya upload. Saya klik upload. Oke, data sudah terupload. Nanti akan kita lihat dari sini dengan urutan ini. Oke, kita ambil suara calon ini. Jadi nanti dari yang pertama 89, 125, 83, 11. Kita mau melihat foto eviden itu, saya foto sembarangan lah di komputer saya foto. Nah, ini langsung nanti bisa kita lihat. Suara Rida Zani pada 2009 sini ya, hanya sembarang aja ya, uji coba. Riko Jaki 125 bisa kita lihat. Kemudian Hidayah Yasir 83 ini. Nah, yang valid suaranya di sini 11. Nah, ini bisa kita lihat. Oke. Ini karena saya ambil dari handphone, itu bisa kita lihat. Misalkan kita mau melihat eviden rekapitulasi suara tadi, saya fotokan komputer saya supaya bisa langsung kayak kita lihat bahwa ini bisa digunakan dari smartphone. Nah, ini. Jadi baru hanya satu TPS yang masuk, kita klik di sini. Ya. Klik di sini. Nah, ini. Tadi sama ya. Suara tadi yang pertama 89, yang kedua 125, yang ketiga 83, yang keempat 11 di sini. Oke. Tim suksesnya yang memasukkan data itu namanya di sini dari handphone tadi, ini handphonenya, ini namanya, tanggal berapa, jam berapa. Nah, kita mau melihat ini link eviden.
ini adalah nanti diwakili oleh rekapitulasi suara C1 plano. Jadi kita klik di sini, bisa kita melihat nanti foto rekapitulasi suara. Tapi untuk case ini saya hanya memfoto komputer saya. Ini untuk melihat data yang dimasukkan ini. Untuk melihat, memastikan bahwa angka yang dimasukkan oleh tes itu sesuai dengan data rekapitulasi suara yang ditandatangani oleh para saksi. Oke, sekarang kita, ini kan baru satu dimasukkan kebetulan dari handphone ya. Nanti untuk melihat steppingnya kita coba masukkan nanti dari laptop supaya kelihatan. Nah ini kalau mau kita lihat tadi ini, kita lihat misalnya data yang dimasukkan ini bisa kita lihat TS-nya hanya satu, baru Sinuel tadi di sini yang memasukkan datanya ya. Kemudian kita bisa juga melihat suara misalnya data graf per kelurahan ya pasti baru satu ini kan. Dan juga bisa kita lihat juga di sini nanti data suara per misalnya kecamatan ya hanya baru satu karena suara baru satu yang masuk di data kita. Ini datanya tadi pasti harus sama. Oke, sekarang kita masukkan satu lagi data langsung dari laptop. Oke, provinsi tentu dia di Kota Medan. Bisa kita lihat ya. Kita ambil di sini ya Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pilih kecamatannya, misalnya kita ambil Medan Tuntungan yang paling atas. Ini pun kita ambil contohnya yang paling atas. Ini ladang bambu ya. Nah, oke, alamat lokasi misalkan di sini kita taruh Posyandu misalnya, di lokasi Posyandu. Oke, di sini TPS ID-nya misalnya kita ambil TPS 15 di sini. Oke, di sini kita ambil misalnya 100. Ya, ini hanya contoh saja ya, 178. Di sini kita ambil misalnya 55. Di sini, jadi sini udah berapa ini? Oke, sini kita ambil misalkan 79. Ini hanya contoh ya. Kemudian di sini invalidnya misalnya kita ambil 12 gitu. Oke, take evidence nanti ini take foto melalui smartphone kita. Yang kita foto adalah rekapitulasi suara C1 plano yang ditandatangani para saksi. Jadi foto yang kita ambil itu nanti menjadi referensi supaya agar tidak ada yang salah entry. Jadi untuk Rida Rani ini harus sesuai di C1 plano yang kita foto. Riko Jaki ini pun harus sesuai. Hidayah Yasir harus sesuai. Yang invalid juga harus sesuai di sini. Oke, sekarang data ini kita lihat ya. Kita upload ya. Lihat nanti di sini ya, sekali lagi di Kecamatan Medan Tuntungan, baru bambu, kemudian ini di TPS ID 15, ini suaranya. Oke, sekarang kita upload. Berarti sekarang sudah ada data 2 di server, upload sukses. Kalau nanti kita masukkan dengan data yang sama, ya nanti pasti dia mereject. Nanti kita demokan habis ini. Coba kita lihat dulu ya. Ini kita lihat, kita masukkan nanti data yang sama, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, sama TPS ID-nya. Itu menyatakan satu kesatuannya, itu harus sesuai. Ini yang baru kita masukkan tadi, ya bisa kita lihat. Dia nanti akan menolak kalau datanya sama. Jadi misalkan ini Sumatera Utara, Kota Medan, Medan Tuntungan, baru ladang bambu, ya, TPS ID-nya 15. Kalau kita masukkan lagi ini TPS ID-nya, walaupun angkanya ini berbeda, TPS ID-nya 15 nanti dia akan nolak. Oke, ini yang memasukkan adalah ini user ID-nya, ini namanya, tanggal berapa, jam berapa. Ini evidennya karena kita masukkan dari laptop, ya cuman gambar yang kayak tadi lah yang kita foto dari laptop ya. Bukan foto simulasi yang dari aplikasi ini. Oke, jadi coba kita masukkan sekali lagi dengan data yang sama ya, dengan TPS ID 15, dia nanti sistem akan nolak. Makanya dengan menggunakan sistem ini, itu pasti tidak ada suara yang double.
Artinya menggunakan TPS yang sama tidak akan mungkin 2 kali di entry. Dia sistem akan menolak. Coba kita tes di sini. Saya masih hafal yang tadi ya. Coba kita, sorry. Ini kita lihat sekali lagi maksud saya. Kita lihat sekali lagi. Data yang terakhir yang kita masukkan. Kita masukkan sekali lagi. Dia harus nolak. Ini ya. TPS di 15. Ya. TPS ID ke 15 di Sumatera Utara, Medan Tuntungan, baru Ladang Bambu. TPS 15, coba kita masukkan lagi dengan data yang sama. Dia harusnya nolak. Yang sama itu adalah hanya di sininya saja. Di provinsi, tadi TPS ID 15 ya. Ini kita ambil yang atasnya semua tadi ya, makanya gampang menghafalnya. Kecamatan Medan, ini tadi Medan Tuntungan yang paling atas. Kemudian kelurahannya pun tadi saya ambil yang paling atas supaya gampang mengingatnya. Nah, ini baru Ladang Bambu. Nah, ini tadi TPS ID-nya 15. Ya, kita taruh sama di sini. TPS ID 15. Oke, alamatnya mau kita taruh misalnya Jalan ABC atau apa, yang nggak ngaruh, karena yang unik itu adalah nomor data provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sama TPS ID di sini 15. Jadi kalau itu sama, ini mau berapapun kita taruh di sini, misalkan kita taruh di sini 100 ya. Kemudian di sini 100. Kan beda dengan yang pertama tadi ya. Itu pasti ditolak karena double data TPS-nya sama. Oke, kita klik dulu di sini. Oke, klik lagi di sini 100. Di sini kita taruh 0 misalkan. Misalnya karena maksimum adalah data ini adalah 300. Oke, kita take picture di sini. Ini adalah orang misalnya take picture maupun beda picture-nya ditaruhnya ataupun mau sama atau picture apa, tapi karena data unik tadi itu adalah untuk provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan TPS ID, pasti dia nanti akan menolak. Take picture-nya, why? Take picture, sorry about that. This is oke, kita reset dulu apa gangguan tadi di ini ya. Oke, jadi sementara ini kita reset, no problem. Nanti kita lihat sekali lagi ya. Tapi saya mau menyampaikan dulu materi PowerPoint saya sambil aplikasinya ini running. Oke, nanti bisa kita ini lagi. Oke, ini udah saya start lagi aplikasi, dia running. Kita sekarang masuk ke materi presentasi aja terlebih dahulu sebelum kita live demo. Oke, ini adalah data quick count atau real count untuk Pilkada Kota Medan. Oke, ini front page-nya, halaman depan. Ini menu-menunya, banyak sekali menu di sana yang nanti bisa kita pergunakan. Oke, ini bisa kita buat setelah kita mempelajari ataupun mendevelop ini. Ini menu-menu untuk secara umum. Setelah orang login, nanti atau pada saat login, ini adalah menu-menu. Ya. Menu-menu secara umum. Kemudian kita pelajari juga how to menu secara umum tadi ini ada di project 044F. Kemudian kita telah develop juga how to make a coding Flutter become simple di project nomor 041 model CRUD. Jadi dari sini misalnya kita menuju ke sini, ini kita buat, oke. Dari sini kita menuju ke sini, bagaimana membuatnya sudah kita pelajari di sini. Dari sini menuju ke sini, ya, atau dari table juga menuju ke sini sebelum dia menuju ke tampilan-tampilan lain. Nah ini makanya saya bilang di sini how to make coding Flutter become simple. Jadi sebelum dari sini misalnya ke sini, dia harus transit dulu di sini intermediate page supaya lebih mudah mendevelopnya. Bagaimana mendevelopnya ini dengan logika berpikir sederhana itu udah saya siapkan di menu-menu sebelumnya. Oke, setelah kita pelajari itu kita bisa membuat menu quick count wali kota, gubernur ataupun
nanti untuk pemilihan bupati. Prinsipnya sama. Oke, ini adalah menu untuk data real count atau quick count. Jadi nanti para yang berkompeten ataupun yang mana siapa-siapa saja bisa kita kasih privilege. Dia tinggal nonton ini saja di laptopnya atau dihubungkan dia ke mana, ke live streaming untuk melihat. Ini akan berubah secara otomatis sesuai dengan data yang masuk. Ini adalah data menu upload ya, tadi sudah kita demokan. Ini data yang masuk ya, rekapnya bisa langsung kita lihat. Ini detail datanya, jadi kita bisa melihat data-data yang masuk, siapa yang melakukan tanggal berapa, jam berapa, dan juga link evidence-nya bisa kita lihat. Oke, kita coba lihat lagi aplikasinya tadi apakah sudah up. Langsung kita demokan lagi ya. Oke, ini sudah up. Kita bisa lihat tadi karena sudah login kita, bisa langsung kita lihat. Oke, ini saya login Medium Sitompul, ini user ID saya. Yang lama bisa kita lihat itu hanya baru berapa tadi? 2 ya. Oke, ini. Sekarang saya mau melihat. Oke, sudah masuk datanya. Kita lihat dulu datanya sudah masuk 2, cuman tadi ada mungkin gangguan apa ya, gangguan sinyal. Oke, ini yang masuk yang kedua tadi ini mau kita masukkan, kita pastikan lagi. Kalau kita masukkan dengan data provinsi, kota, kabupaten kota, dan juga kecamatan kelurahan data yang sama, TPS ID 15, dia pasti nanti akan nolak. Oke, coba kita demokan lagi ya. Apakah dia nanti menolak, karena sistem tidak boleh suara double gitu ya. Itulah gunanya aplikasi, mempermudah user, menghindari human error, mempercepat proses, dan juga oke, ini kita coba dulu. Tadi Medan Tuntungan, kemudian ini baru ladang bambu yang tadi ya. Alamatnya misalnya kita sembarang aja, misalnya kita taruh alamatnya ini. Kemudian TPS ID-nya tadi 15 ya. Oke, ini nggak usah X misalkan nanti dikira orang salah-salah. Oke, kita taruh nanti misalnya alamat jalan misalnya ABC nomor misalnya 2 ya. Oke, di kelurahan ini. Di situ TPS-nya nanti kita taruh. Ini TPS ID 15. Kita taruh misalnya di sini 100, di sini 100, di sini 100, sini invalid misalnya di sini 0 misalkan, semua pas kayak gini. Oke, ini take picture. Nanti data ini pasti di reject. Kenapa? Karena data double itu provinsinya sama, kabupaten kota sama, kecamatan Medan Tuntungan juga sudah ada masuk tadi, kelurahan baru, ladang baru, dan juga TPS ID 15. Nah, ini yang harus bundling atau satu kesatuan. Tidak boleh sama dengan yang baru saya sebutkan. Oke, sekarang saya coba upload. Klik ini. Apa katanya? Upload data sosialisasi. Ya, upload data, harusnya ini informasi. Upload data TPS itu fail. Fail itu karena datanya sama. Jadi kalau kita lihat datanya, itu masih tetap 2. Bisa kita lihat di data detail pun atau di data yang lainnya. Itu baru 2 data. Data ketiga tadi tidak masuk, ditolak. Kenapa? Karena datanya sama. Ini, nah, cuma 2 kan? Jadi data yang 100-100 tadi tidak ada masuk sini. Nah, yang 100-100-100 0, nggak ada. Ini data sebelumnya. Kita lihat mau di data yang lain, itu baru 2 kali masuk. Misalnya kita mau melihat di data suara calon, baru 2 TPS yang masuk dengan total suara yang pada masing-masing. Ini mana dia, ini harus di klik dulu. Oke. Nah,
Jadi nanti tinggal kita melihat, atau nanti kalau saya mainkan dari handphone saya, oke kita lihat ini ya, itu nanti akan otomatis bergerak. Oke, saya tengok. Itu coba rekan-rekan lihat di sini ya. Misalkan di sini yang tengah saja, misalnya di sini 180, di sini 267, 180. Oke, kita tutup di sini ya. Nanti kalau saya masukkan dari handphone saya, ini akan otomatis berubah. Oke, yang pertama itu adalah 267, yang kedua 180, yang ketiga 162, yang invalid 23. Oke, sekarang saya coba masukkan dari smartphone saya dengan login yang lain. Oke, saya masukkan Provinsi Sumatera Utara, Kota Madya Medan, kemudian misalnya Medan Kota, saya masukkan Medan Kota, kelurahan misalnya Pasar Baru, alamat TPS Jalan Buntu, misalkan sini, Jalan Buntu nomor 7, ya. Oke, saya masukkan TPS ID-nya sini 17, no problem. Oke, saya masukkan ya sembarang aja ya. Ini contoh suaranya. Oke, coba rekan-rekan nanti perhatikan. Ini perfect. Ini foto komputer sebagian waktu saya coding ini. Oke. Nah, coba rekan-rekan lihat nanti sini. Ini 267, 180, kemudian 162 ini akan berubah secara otomatis. Nah, ini sudah saya klik enter. Coba lihat di layar. Dia nanti kira-kira, ini udah berubah. Sekarang udah 391, tadi 267 ya. Tadi 180 yang nomor 2, sekarang udah 267. Sekarang yang nomor 3 162, sekarang udah 259. Kemudian yang terakhir 23, sekarang sudah 26. Nah, ini akan bergerak. Jadi pada saat nanti hari H pencoblosan, para yang berkompeten menonton, ya tinggal menonton ini aja jumlah suaranya yang masuk gitu. Jadi demikian rekan-rekan. Jadi bisa dicek juga dulu semua menu-menunya ini ya. Mana yang mau melihat data-data apa, ini semuanya bisa di ini. Ataupun selain daripada data yang ada di sini, bisa juga kita develop sesuai dengan request. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton aplikasi ini. Ini banyak aplikasinya. Dan kalau rekan-rekan juga mau request untuk penggunaan, ya kita kawal ya, bisa. Ataupun mau request softwarenya, aplikasinya juga bisa, tergantung request kawan-kawan apa yang kawan-kawan inginkan. Demikian rekan-rekan, thank you for times to watching my video. If you have learned something today, please subscribe my YouTube channel, share and make a comment on description. Thank you, bye bye.